Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mohon pengampunan atas setiap dosa, pelanggaran, bahkan apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau membawa penyembahan, pujian kami yang terbaik. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau berkata, Tuhan Engkau baik. Bahkan kami mau terus menyembah Engkau sampai kapanpun Tuhan. Berkati setiap mereka, anak-anak-Mu, setiap kami yang setia untuk datang di mesbah-Mu, mencari wajah-Mu, rindu akan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami. Kami bawa kepadamu Tuhan segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, oh selamanya. Ku puji, kami sembah, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung. Tekadku senangkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Kaulah segala, lebih lagi katakan selamanya, selamanya. Kami sanjung, yes Lord, selama-lamanya. Oh, ku sanjung nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Senangkan Engkau, yes Lord Jesus, amin, amin Tuhan. Kaulah segala-galanya, lebih lagi katakan saudara, untuk selamanya Tuhan. Oh, ku puji, kami sembah Engkau, ku sembah Yesus sampai selamanya. Oh, kami sanjung nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, Kaulah segalanya. Biar Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami Bapa.
Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu ajaib, perkasa, dahsyat Tuhan. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau, nama-Mu ajaib. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Oh, sampai selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus nama-Mu, kuduslah Engkau, Tuhan yang dahsyat. Oh, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau kami sembah. Kami sembah, ku sembah. Oh, lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau yang kami sembah. Ku sembah, Kau yang kami tinggikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau yang kami sembah. Yes Lord Jesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Kau yang kami sembah. Selama hidup kami Tuhan, tiada yang lain yang layak kami tinggikan, kami muliakan Kau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang layak. Oh, haleluya. Oh, Kau ku sembah. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus berkata, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Amin. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah. Kau ku sembah.
kasih. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian Tuhan. Biar kita mau terus datang pada Tuhan, saudara. Kita mau percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Bahkan hadirat-Nya, kuasanya nyata bagi setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Dia. Biar kita mau terus angkat hati kita, saudara. Kita mau terus tinggikan Dia. Katakan bersama, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami yang mengharapkan Engkau di tempat ini, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang kekal bagi hidup kami hadir. Yes Lord, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Lebih lagi saudara, mengalir Tuhan, kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Amin. Oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Engkau yang memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal, yang mulia, hadir di tengah kami Tuhan. Oh memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi angkat imanmu saudara. Dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala keadaan kami mau tenang dalam hadirat-Mu, sebab kuasa-Mu nyata memulihkan setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kekal mulia bagi kami. Amin. Yesus, Kau hadir di sini, memulihkan hati, memulihkan, menyembuhkan setiap yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu turun tercurah bagi kami Bapa. Amin. Engkau hadir di sini Tuhan. Oh memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada ketenangan saudara.
Dalam hadirat-Nya ada pemulihan ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam hadirat-Nya ada kuasa yang memampukan setiap kita untuk terus berjuang sampai pada akhirnya kita memperoleh perkenanan Tuhan di hidup kita. Hari-hari ini kalau ada di antaramu yang sudah mulai lemah, engkau yang mulai goyah dengan imanmu, mari angkat hatimu, percaya, perkatakan, aku percaya Tuhan hadir. Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Lebih lagi saudara, saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir bagi kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, dari tempat maha tinggi, amin. Bapa, Engkau kekal, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu, ku kan tenang dalam hadirat-Mu, ku kan tenang dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami malam ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, layakkan kami, agar kami boleh menerima perkenanan dan kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya percaya ya kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa ya. Dan setiap kesaksian itu terus meneguhkan kita, bahkan saya secara pribadi sangat-sangat diberkati, mengucap syukur bahwa ternyata lewat pelayanan kita ini ya bisa menjadi berkat dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan setiap kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengejar perkenanannya. Itulah kerinduan saya saudara ya di dalam pelayanan. Ya, saya akan bacakan satu kesaksian. Halo Ibu Debbie. Saya Ibu Weni, Bu, saya sudah berusia 74 tahun. Saya berasal dari Surabaya. Saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur itu sejak awal adanya mesbah doa dari Ibu tahun 2020. Saya mendapat dari teman saya yaitu Ibu Since ya. Dan saya bagikan juga Bu ke seluruh teman-teman dekat ya. Paling sedikit 25 orang saya tiap hari membagikan. Oh haleluya. Saya juga dulu pernah menyapa Ibu pas Ibu sedang berada di New York waktu pelayanan. Ya, saat itu Ibu ada di gereja Pak Yongki. Itu teman baik saya, Bu. Saat waktu beliau di Surabaya, ya. Iya. Shalom ya Ibu Weni. Iya, Pak Yongki juga cerita banyak tentang Ibu. Ya, Pak Yongki itu gembala sidang di New York yang waktu itu saya pelayanan di sana, Saudara, ya. Saya pernah menyapa Ibu saat Ibu ada di itu Pak Yongki teman baik saya ketika ada di Surabaya. Saya diminta adik saya yang tinggal di Hong Kong Bu ya untuk membacakan kesaksian ya apa yang adik saya alami. Adik saya tuh tinggal di Hong Kong, dia bernama Yosep Bu. Dia menyaksikan pertolongan Tuhan. Karena bahasa Indonesianya kurang baik ya dan dia sudah berusia 72 tahun. Awalnya matanya terasa gatal-gatal dan nyeri-nyeri dan sangat mengganggu. Akhirnya dia periksa ke dokter dan dokter menyatakan bahwa dia mengalami katarak dan harus segera dioperasi. 2 bulan lagi dia menunggu ya, dokter bilang tunggu 2 bulan lagi sehingga kataraknya matang ya baru kita bisa operasi. Tapi dia terus berdoa pada Tuhan ya, mulai dari 6 bulan yang lalu Bu, dia sudah berdoa dengan iman terus.
Ya, dia bilang, Tuhan, aku minta kemurahan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan mataku, ya tidak dioperasi. Pada waktu 3 hari yang lalu dia harus kembali ke dokter untuk periksa matanya saat persiapan untuk operasi. Setelah diperiksa, dokternya kaget Bu, karena kata dokter kataraknya sudah hilang sama sekali. Wow, Tuhan itu dahsyat luar biasa saudara ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jadi udah mau dioperasi, saat diperiksa dokter kaget kataraknya udah hilang. Ya, dokter kaget Bu, karena kataraknya hilang sama sekali dan tidak perlu dioperasi. Tuhan sangat baik Bu bagi adik saya, dan adik saya juga berpesan, apabila kita terus taat dan sungguh-sungguh setia menyembah Tuhan dan hidup dalam perkenanan Tuhan, maka tiada yang mustahil. Selama saya membagikan mesbah doa ini, sudah banyak yang bersaksi mereka boleh lebih dekat dan kembali dengan Tuhan. Mereka datang pada Tuhan. Ya, saya sendiri juga Bu ingin melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Seperti terus peduli dengan sesama, membagikan berita Injil ya kerajaan Allah. Dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu diberkati dulu. Ya, tapi dengan berkat yang sudah kita terima yang ada, Tuhan mau kita terus menjadi berkat. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat rohani bagi sesama. Ya, biarlah Tuhan terus memberkati Ibu. Jadi saudara ya, saya melihat ya Ibu ini luar biasa, Ibu Weni ya. Dia berkata, saya bersyukur Bu, selama saya mengikuti mesbah doa itu saya semakin mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga saya bisa merasakan banyak kekurangan saya terhadap Tuhan. Dan saya ingin lebih bertumbuh lagi secara rohani. Saya bersyukur ya, bahwa tanggal 24 Oktober kemarin saya sudah berusia 74 tahun, tetapi saya terus dipelihara Tuhan. Tidak ada sakit apapun, hasil check up saya selalu bagus, bahkan di bawah angka normal, misalnya kolesterol dan lain sebagainya saudara ya. Hasil check upnya seluruhnya bagus ya. Dan semua itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan kepada saya. Ya, saya juga mau dipakai Tuhan Bu untuk menjadi saluran berkat rohani bagi semua umat Tuhan. Ya, teman baik saya yang ada di Sydney juga usia 55 tahun. Ya, dia juga sekarang terus berbalik, bertobat mencari Tuhan. Dia berkata, dia bersyukur. Bahkan sekalipun dia juga sedang sakit, tetapi dia mengucap syukur ya. Dan saya melihat Bu ada banyak ya yang sangat diberkati. Saya terus membagikan semua mesbah doa Ibu ke adik saya yang ada di Philadelphia, ke kakak saya yang ada di Belanda, ke New York, ke Australia, di Sydney, Hong Kong, dan juga ya ke 20 orang lebih lainnya yang ada di Indonesia. Saya mengucap syukur Bu, lewat mesbah doa banyak orang yang sedang mengalami kejatuhan iman di masa pandemi ini, bahkan ya imannya dikuatkan lewat mesbah doa yang Ibu bawakan. Dan saya selalu mendoakan Ibu juga supaya Tuhan terus tutup bungkus Ibu, dan Ibu boleh terus dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Sungguh luar biasa Bu ya, Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya, Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Terima kasih buat Ibu Weni ya. Saudara, kita untuk bisa memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus itu bukan harus dengan saudara bisa berkhotbah. Ya, kesaksian Ibu Weni ini umur 74 tahun, dia membagikan mesbah doa ya ke sahabat-sahabatnya yang ada di Sydney, di Belanda, di Hong Kong, di New York, ya bahkan ke semua orang ya. Dan saya juga waktu bertemu dengan Pak Yongki di New York, Pak Yongki sedikit banyak menceritakan. Dia bilang dia juga pertama kali ya dibagikan oleh Bu Weni. Katanya Bu Weni bilang harus nonton ini mesbah doa. Saya banyak mengalami pertumbuhan iman. Saya banyak merasa saya ini masih kurang di dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Dan ya kata Pak Yongki, Ibu banyak mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Saudara ya, mari malam ini tidak ada yang bisa membatasi kita untuk memberitakan Injil. Saudara bisa membagikan, saudara bisa menjadi berkat. Ya, salah satu contoh Ibu Weni, dia juga membagikan kepada adiknya yang ada di Hong Kong.
Dan adiknya imannya bertumbuh ketika dia mengalami matanya sakit, gatal-gatal sakit, lalu akhirnya divonis dokter mengalami katarak dan harus dioperasi ya. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan Engkau sanggup ya untuk menghilangkan katarak ini karena saya tidak mau dioperasi. Dan kemarin ya ketika periksa ke dokter sudah mau operasi, ketika diperiksa sebelum operasi dokter kaget karena kataraknya hilang, saudara. Ya, apa yang Tuhan buat itu seringkali ya tidak masuk akal, tapi itulah Tuhan. Ya, dia melakukan kepada siapa dia mau melakukan. Ya, ketika kita mendengar yang seperti ini, saudara, ya kita mau terus berkata, wow, Tuhan itu baik, karena itu selalu ada harapan bagi orang yang mau sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Yosep yang ada di Hong Kong, ya adik dari Ibu Weni, ya teruslah Ibu juga dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, membawa banyak-banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan, ya lewat penginjilan Ibu membagikan khotbah-khotbah bahkan mesbah doa. Baik saudara, ya kita diberkati dengan kesaksian malam hari ini dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk ke kemarin kita sudah selesaikan Amos pasal yang ke-5, saudara, ya, tentang kemarin adalah ibadah Israel itu dibenci Tuhan karena mereka, kemarin kita sudah baca, itu adalah ibadah yang palsu, saudara, dan Tuhan tidak menginginkan itu, ya, dan akhirnya ya mereka dibenci Tuhan ibadahnya. Tapi kita juga mau belajar supaya kita tidak dibenci Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan lanjutkan ya di Amos pasal yang ke-6, saudara. Amos pasal yang ke-6, ya kemarin sudah yang 5 kita baca, Tuhan berkata mereka itu mempersembahkan korban, ya. Dan ibadah mereka itu ibadah yang dibenci Tuhan. Mereka berpikir ya mereka mau hari Tuhan datang ya ke atas mereka. Karena mereka berpikir hari Tuhan itu bicara tentang pertolongan, kelepasan. Ternyata Tuhan bilang, kenapa engkau menginginkan hari Tuhan? Hari Tuhan itu akan menjadi malapetaka bagimu dan menjadi kengerian bagimu karena mereka hidup dalam dosa. Sekarang kita akan lanjut Amos pasal yang ke-6, saudara. Judul perikopnya rasa tentram yang palsu. Wah, ini saudara ya. Ini seperti khotbah saya ini. Kesuksesan palsu, sekarang rasa tentram yang palsu. Ternyata rasa tentram ada palsunya juga, ya, orang pura-pura damai, ya itu ternyata tidak damai. Tuhan tidak mau kita pura-pura, tapi Tuhan mau kita ya hidup apa adanya di hadapan Tuhan, kita tenang, sungguh-sungguh tenang di dalam Tuhan. Ayat yang pertama, Amos pasal yang ke-6, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, kata firman Tuhan, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang, ya. Tuhan berkata celaka, ya mereka itu ya orang-orang yang merasa aman, yang ada di Sion, kata firman Tuhan, ya. Mereka yang berkata bahwa ya mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ya bisa didatangi oleh bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam membutuhkan sesuatu. Saudara, Amos ini menunjukkan ya serangannya kepada orang-orang yang hidup dalam perasaan puas atau merasa ya aman karena mereka memiliki kemewahan, karena mereka merasa mereka ada di Sion. Di Sion itu adalah tempat hadirnya Tuhan. Mungkin mereka merasa mereka masih dekat dengan Tuhan. Ya, Amos mengingatkan kepada mereka firman Tuhan lewat Amos, ya. Bagi orang-orang yang merasa berpuas diri dalam satu rasa aman yang palsu, ya baik Israel maupun Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kekayaan yang berlimpah ya dan punya uang yang banyak, rumah yang megah ya. Itu seringkali dapat membuat orang berpikir bahwa mereka itu cukup aman. Ya, tetapi kita tahu yang sesungguhnya tidak seperti itu karena kekayaan bisa hilang. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia bersaksi, saudara, dulu dia kaya, tiba-tiba dalam waktu 1 malam habis semua kekayaannya, dia kalah saham. Dia berkata, Bu, benar Bu, kalau Tuhan mau ambil, dia bilang, apa yang kita punya itu benar, dalam waktu semalam habis. Akhirnya yang tadinya kaya raya jadi punya utang, saudara. Ya makanya Alkitab berkata, kenapa kita tidak boleh menaruh rasa aman kepada ya harta dunia, kepada hal-hal yang tidak kekal, ya.
Karena itu adalah rasa aman yang palsu, ya. Allah tidak mau, Allah tidak ingin kita menaruh ya rasa aman kepada hal-hal yang demikian. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu peduli dengan kita. Ya, dan dikatakan di sana tadi ya celakalah ya, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Ya, mengapa sini dikatakan di Sion dan orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria? Ini adalah kota-kota yang terkenal dengan kehadiran Tuhan di situ. Ya, Sion itu tentang tempat di mana mereka mencari Tuhan, ya, di mana mereka itu merasa aman di sana. Tapi Tuhan bilang celaka. Ya, jadi bukan soal tempat di mana engkau berada hari ini, tetapi ya dengan siapa engkau berada hari ini itu penting. Bahkan Tuhan bilang ya orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang ya, meminta pertolongan kepada orang-orang yang terkemuka di bangsa itu. Bahkan orang-orang yang sering kali menjadi sandaran. Ya, inilah saudara, kita tidak boleh menaruh rasa aman kita kepada manusia, berharap kepada manusia, mengandalkan manusia. Tapi kita harus taruh rasa aman kitanya pada Tuhan. Jangan merasa aman dengan kita misalnya punya saudara yang kaya. Jangan merasa aman, oh saya punya sahabat kaya bisa saya andalkan nih, kalau ada apa-apa saya bisa pinjam uang. Celakalah orang-orang yang begitu. Ya, celaka kalau engkau menganggap, oh saya punya teman nih kaya, nanti dia bisa tolong saya kalau gini-gini, makanya saya dekat-dekat sama dia. Orang-orang yang begini dikatakan celaka. Kenapa? Ya, dikatakan Tuhan bilang orang-orang Israel biasa datang kepada mereka. Bahkan mereka pun akan bisa mengalami goncangan saudara ketika Tuhan izinkan. Makanya jangan taruh harapanmu kepada manusia kata Tuhan, tapi taruh hanya kepada Allah saja. Ayat yang kedua di sana dikatakan, menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalan-jalanlah di sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Ayat 3, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, ya kata Tuhan. Ya saudara, kota-kota itu adalah kota-kota yang besar di sebelah timur utara ya, dan juga di barat. Itu Hamat ya, dan juga tadi Tuhan berkata kamu pergi lihat ke Hamat ya, ke daerah orang Filistin di Gad, pergi ke Kalne, pergi ke Hamat yang besar itu. Ini adalah kota-kota besar di sebelah timur utara, di sebelah timur dan juga utara dan barat yang telah dihancurkan karena kesombongan mereka. Bahkan Tuhan bilang, lihat contoh, sekalipun itu kota besar, tapi ketika mereka sombong dihancurkan Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka ya akan terjadi kepada Israel karena dosa-dosa Israel sama besarnya dengan dosa-dosa mereka. Bahkan kota-kota yang besar berkubu pun sanggup ditunggang balikan Tuhan. Jadi jangan taruh harapanmu ya, kekuatanmu ya, atau andalanmu kepada harta atau sesuatu yang dapat digoncangkan kata firman Tuhan. Ayat yang keempat, ya ayat yang ketiga, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Ayat yang keempat, yang berbaring di tempat tidur ya dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar gambus ya, bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Ayat 6, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Jadi Tuhan itu mengecam orang-orang yang merasa aman dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka bisa menikmati segalanya, tapi mereka melupakan Tuhan, melupakan untuk mencari Tuhan. Saudara, saya mau bilang hari ini, sekaya apapun saudara, jangan terlena dengan kekayaanmu. Jangan terlena hanya dengan ya menghambur-hamburkan uangmu untuk memenuhi keinginan semata. Ya, setiap hari saudara membelanjakan untuk dengan hal-hal yang itu rasanya memenuhi keinginan dagingmu, tapi engkau melupakan pekerjaan Tuhan. Engkau melupakan untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, ingat, ini adalah rasa aman yang palsu. Makanya saya sering bilang, ketika kita merasa harga diri kita naik atau lebih pede ketika pakai barang bermerek, itu sakit jiwa. Kenapa? Ya, karena Tuhan lah
Yesuslah yang sudah menebus kita dan dialah gambar diri kita, bukan karena harta yang kita pakai, bukan berlian yang kita pakai. Ada loh orang saudara pakai berlian dipikir palsu, stres. Ya kenapa? Rasa amannya terganggu waktu yang dia pakai itu dipikir palsu. Untuk apa saudara kita merasa seperti itu? Ini Tuhan mengecam orang-orang ini. Kamu tiap hari mendengar nyanyian gambus ya, kamu tiap hari ya berurap dengan minyak yang paling baik, kamu berbaring di tempat tidur yang terbuat dari gading ya, dan tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Tidak menangis karena melihat hancurnya orang-orang yang hidup dalam pertobatan ya, yang harusnya hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, minum anggur tiap hari. Sebab itu ayat 7, sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan dan barulah ya, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Ya, selama Tuhan memberkati kita, jangan lupa saudara ya, bahwa semua berkat itu dari Tuhan. Kenapa dikatakan mereka ini berbaring di tempat tidur dari gading? Gading itu adalah barang yang mewah ya. Gading ya, gading gajah itu mewah saudara. Itu diimpor dan langka, bahkan harganya sangat mahal. Bahkan gading itu dalam jumlah kecil pun yaitu melambangkan kekayaan. Sesuatu yang luar biasa seperti tempat tidur yang bertahtakan gading menunjukkan kepada pemborosan kekayaan yang sangat besar. Seharusnya itu dapat digunakan untuk mungkin membantu orang miskin atau ya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini bangsa ini sudah benar-benar ya di luar batas. Bangsa ini sudah benar-benar melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga Tuhan itu ya murka, dan akhirnya Tuhan berkata ya, bahkan mereka tidur di tempat tidur yang enak, di tempat tidur yang mahal dari gading saudara, tetapi mereka minum anggur, mereka berpesta, mereka melakukan semua yang mereka inginkan. Tapi Tuhan bilang, lihat, sedangkan kota-kota besar saja dihancurkan, dilulantakan. Jadi kamu jangan merasa aman hanya karena ya sesuatu yang kamu pikir itu kamu akan aman. Tetapi Tuhan mau saudara kita ini terus menaruh harapan, percaya, dan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya mau berkata hari ini, mari kita terus mencari Tuhan, hidup di dalam perkenanannya ya. Jangan sampai saudara kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan itu mengerikan ketika kita tidak mau bertobat. Saya ingin kita semua merenungkan firman ini. Saya ingin kita semua sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan ya hari ini, dan kita mau berkata bahwa Dia Tuhan yang senantiasa turut bekerja, bahkan Dia yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali, untuk datang kepada Dia, bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Karena itu saudara, mari kita terus ya mau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau sajalah harapan kami, Engkau sajalah gunung batu kami, Engkau sajalah ya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Ajar kami untuk tidak meninggalkan Engkau, untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa kami harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan, hidup takut akan Engkau, karena Engkaulah harta yang terindah yang kami miliki dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti Tuhan, berarti di setiap jalanku. Anugerah-Nya selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu Tuhan, amin, selalu mempesonaku. Yesus yang terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam
hidupku. Engkau harta yang terindah bagi kami, bukan yang lain. Kami tidak mau menaruh rasa aman yang palsu kepada harta, kekayaan yang kami miliki, apalagi dengan menghambur-hamburkan. Tuhan, ajar kami hidup untuk melakukan firman-Mu, hidup untuk selalu bersyukur, dan selama kami hidup kami mau melekat dengan Tuhan. Kami diberkati itu baik, bahkan semua kekayaan itu datang dari Tuhan saja. Namun kami mau saat kami diberkati kami terus melekat dengan Tuhan. Kami peka dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Tidak hidup menurut hawa nafsu kami, tapi hidup menurut kehendak Tuhan saja. Berkati setiap mereka yang terus setia ada di Mesbah Doa, yang terus setia mendengarkan firman-Mu, bahkan mengejar perkenanan Tuhan. Berkati Bapa, setiap rumah tangga, keluarga-keluarga, suami-suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan dan Tuhan memberkati. Masa depan anak-anak kami, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapa, setiap mereka, keluarga kami, mulai dari orang tua, kakek nenek kami, Tuhan, di usia senja mereka, Tuhan menyertai, memberkati. Bahkan kalau ada di antara yang saudara kami yang sakit dan semua mereka yang ada di luar sana sedang terbaring sakit hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi, anugerah-Mu turun sehingga ada kesembuhan Bapa. Sakit apapun hari ini Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menjamah seluruh organ-organ tubuh kami Bapa. Kami mau imani dan percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Terutama jiwa kami, pikiran perasaan kami Tuhan kuasai, supaya tidak ada rasa menuduh Tuhan jahat, tapi berikan kekuatan kami boleh menjalani seluruh hidup kami Tuhan dengan hati yang berserah. Berikan kekuatan mereka yang mengalami sakit hari-hari ini yang rasanya sudah tidak tahan lagi. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami yang sakit seperti di dalam sorga. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang dalam pergumulan berat, dalam tekanan hidup, terikat dengan dosa-dosa, persinahan, percabulan, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan kenajisan, yang terikat dengan minuman keras, narkoba, rokok, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan ketakutan, yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan segala hal yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan Tuhan, agar kami menerima perkenanan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang berkekurangan. Berkati setiap mereka Tuhan, agar Tuhan mencukupkan yang kami butuhkan. Bahkan Engkau juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup, beri keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau juga yang mau terus memberkati hidup kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Engkau juga terus mau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dilawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas bangsa ini. Setiap orang, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan menyertai, memberkati bangsa kami diselamatkan, aman, tentram. Bahkan Tuhan yang pegang kendali atas setiap perekonomiannya Bapa. Tuhan, Engkau campur tangan juga, Engkau juga terus Tuhan memberkati untuk setiap bangsa-bangsa yang setia berdoa, anak-anak-Mu di mana saja berada, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang terus setia di Mesbah Doa. Tuhan, jagai kami, bahkan menghadapi hari-hari ke depan yang tidak pasti, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Sekalipun bumi ini berlalu, tapi orang yang benar akan terus hidup oleh percayanya. Kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Ajar kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi mulai melihat orang-orang di sekeliling kami, bahkan melihat pekerjaan Tuhan, untuk kami boleh terus bergerak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.